Perkenalkan, nama saya Ahmad Mufid Karahmatullah. Saya sebagai penata layanan operasional. Saya bertugas pada subbagian perencanaan, evaluasi, dan pelaporan di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon. Dalam pelaksanaan tugas perencanaan, saya memiliki tanggung jawab yang penting dalam menyusun program, melakukan evaluasi, serta memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai target kinerja organisasi. Oke, mungkin rapat evaluasi hari ini sudah mungkin ada saran tanggapan. Untuk kegiatan-kegiatan yang dari pusat, kita ada monet, kita ada verifikasi, itu tidak ada anggarannya. Kami tidak ada kegiatan yang bisa mensupport untuk kegiatan itu. Jadi mungkin kami meminta untuk adanya tambahan anggaran untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, terima kasih Pak atas waktunya. Saya dari bidang Kadistek. Kebetulan kami ada kegiatan gerakan pangan merah yang memang fokusnya kami di desa rentan pangan. Nah, kami ada permasalahan Pak, di kegiatan gerakan pangan merah ini komoditas yang bisa kami bawa untuk masyarakat itu hanya sekitar 3.300 kilo. Sedangkan kebutuhan kami sebetulnya minimal itu sekitar 5.000 kilo. Jadi kadang jam 10 atau 1 jam komoditas itu sudah pada habis, sedangkan warga masih banyak yang ngantri. Jadi minta solusinya Pak, gimana kalau misalnya boleh juga kami meminta tambahan anggaran untuk menganggarkan komoditasnya lebih diperbanyak lagi agar kebutuhan masyarakat di wilayah rentan pangan itu bisa tercukupi gitu, seperti itu. Terima kasih Pak. Dalam penyusunan anggaran, tentunya kita mengalami beberapa hambatan dan tantangan. Yang pertama adalah keterlambatan data, belum adanya peta mitigasi risiko, perubahan kebijakan, dan koordinasi yang belum optimal. Hal tersebut akan berdampak pada kualitas perencanaan dan penganggaran pada instansi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon. Dari permasalahan tersebut, saya menyadari bahwa proses perencanaan tidak hanya membutuhkan ketepatan administrasi, namun kemampuan dan mengidentifikasi risiko menjadi kunci utama. Melalui pendekatan mitigasi risiko, setiap potensi hambatan dapat dipetakan lebih awal sehingga pelaksanaan program menjadi lebih efektif, adaptif, dan terarah. Langkah yang harus dilakukan dalam menganalisis mitigasi risiko, yang pertama, dilakukan identifikasi dan pemetaan register risiko. Pada tahap ini, dilakukan koordinasi lintas bidang untuk mengidentifikasi segala bentuk permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan. Pada tahap kedua, dilakukan integrasi mitigasi risiko ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran. Pada tahap ini dilakukan sinkronisasi untuk memastikan anggaran dapat diketahui setiap permasalahan dalam peta register risiko. Langkah yang terakhir, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi. Monitoring dilakukan untuk memastikan langkah pengendalian risiko berjalan secara efektif dan menjadi bahan perbaikan perencanaan berikutnya. Aksi perubahan ini mendukung berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sudiharjo, SHP MPD, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon. Saya mengapresiasi pelaksanaan aksi perubahan karena merupakan langkah positif dalam memperkuat kualitas perencanaan di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon melalui integrasi mitigasi risiko dalam penyusunan dokumen perencanaan. Proses perencanaan menjadi lebih sistematis, lebih terukur, dan lebih siap
mengantisipasi berbagai potensi hambatan. Saya berharap inovasi ini dapat diterapkan secara berkelanjutan serta menjadi budaya kerja dalam mendukung pencapaian kerja organisasi yang lebih optimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perencanaan yang baik bukan hanya menyusun program, tetapi memastikan setiap resiko dapat diantisipasi untuk mencapai tujuan.